Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore anak hebat Yanda dan Bunda. Kembali lagi di podcast kajian Ramadan bersama Yanda Lukman Hafid. Kali ini Yanda akan ditemani oleh Ustadz Abdul Hafid Al-Hafid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat di puasa hari ini. Selamat sore untuk kakak-kakak yang masih puasa, masih kuat, sebentar lagi akan buka tadi ya. Iya. Jadi tema hari ini kita akan membahas tentang perasaan, yaitu tentang berbakti. Kita ketahui berbakti itu pasti dilakukan oleh semua manusia, khususnya yang di peserta didik kita di SDUT ini, dan khususnya pemirsa yang di rumah. Kalau kita memaknai, kita harus mengetahui berbakti itu apa, Tat? Terima kasih kakak-kakak siswa-siswi SDUT Bumi Kartini dan pemirsa semuanya. Atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itulah referensi utama dari rasa kita, kebaktian kita baik kepada Allah maupun kepada utusannya, dan juga berbakti kepada kedua bapak ibu kita, kemudian berbakti juga kepada segenap guru-guru yang telah mengajarkan kepada kita, ataupun siapapun orang yang lebih tua kepada kita. Itu perlu kita bekteni, itu cara Jawanya seperti itu. Dan juga berbakti itu jangan dimaknai hanya sebuah kebaikan kepada semua orang yang lebih tua, akan tetapi juga kepada sesama. Itulah kata kunci daripada berbakti yang bersumber dari ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan kepada makhluknya, begitu. Jadi bisa digarisbesari dihukumi wajib tadi ya, setiap manusia ya. Iya betul. Menjadi kewajiban. Siapapun orang, siapapun manusia berbakti kepada Tuhannya, kepada makhluknya, termasuk kepada alam semesta. Setelah tadi kita mengetahui tentang makna dan arti berbakti, baik itu kepada orang tua ataupun kepada guru. Kemudian mengapa kita perlu adanya kebaktian kepada orang tua ataupun kebaktian kepada guru itu tadi? Orang tua baik itu dari bapak ataupun ibu, tentu sesuai dengan perintah agama, wajib bagi siapapun kita sebagai anak untuk berbuat baik kepada kedua beliau. Tidak terkecuali kepada bapak ibu guru kita. Berapapun jumlah atau banyak guru yang telah kita serap ilmunya, itu menjadi kewajiban kita untuk berbakti kepadanya. Jadi antara kebaktian kita kepada bapak ibu biologis kita yang mengasuh kita di rumah, ataupun kepada bakti kita kepada bapak ibu guru kita, ya kalau di sini Yanda dan Bunda yang membimbing kita di SDUT Bumi Kartini ini, maka sama halnya menjadi kewajiban bagi murid, bagi anak-anak. Seperti itu. Jadi kan kalau di sekolah Yanda dan Bunda, kalau di SDUT dan
SMP UT gitu ya. Iya begitu, karena ini Ustaz, bapak dan ibu kita itu sebagai orang tua biologis atau orang tua ragawi. Iya. Akan tetapi kalau bapak ibu guru kita itu sebagai pembimbing kita, ya, pengarah kita, yakni sebagai orang tua rohani. Iya. Meskipun tidak semuanya orang tua itu hanya membina secara jasmani, banyak juga di antara orang-orang tua yang sangat bijaksana di dalam memerankan dirinya sebagai orang tua, bukan hanya sebagai orang tua yang membesarkan dia, membiayai anak-anak kita, akan tetapi juga membimbing dan mengarahkannya. Akan tetapi kan bisa kita maklumi bersama bahwa orang tua pada umumnya itu kan karena kesibukannya untuk mencari nafkah, menjalankan kewajibannya sebagai bapak ataupun ibu, maka umumnya orang tua akan menitipkan kepada bapak ibu guru, apakah itu pendidikan non formal atau kan pendidikan informal atau di pendidikan yang formal seperti itu. Jadi tidak ada bedanya kedudukan antara mana yang lebih baik. Saya hormat kepada bapak ibu kandung atau hormat kepada bapak ibu guru. Urutannya nomor berapa? Saya pikir itu tidak penting. Yang penting kita harus hormati beliau-beliau yang telah berjasa kepada diri kita. Jadi kakak itu derajatnya sama tadi ya. Ya, caranya untuk anak hebat yang di rumah ini, kita melaksanakan berbakti kepada orang tua, khususnya kalau di rumah dan ketika di sekolahan, caranya bagaimana, Tat? Bagaimana kita sebagai anak mampu memantaskan diri kita sebagai anak daripada bapak dan ibu kandung kita yang telah melahirkan kita, telah berjuang sebegitunya, memberi belas kasih sayang kepada kita, membiayai kehidupan kita, mencukupkan semua apa yang kita perlukan. Ini merupakan sebuah perjuangan atau pengorbanan yang luar biasa dari bapak ibu yang telah mendampingi kita selama ada di rumah. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai anak untuk tidak membahagiakan kedua orang tua kita, bahkan membuat bangga beliau-beliau. Jadi bagaimana kita mampu memerankan diri ketika ada di rumah supaya bapak ibu kita itu melihat keberadaan kita sebagai anak itu tersenyum bahagia. Bukan justru jika beliau-beliau melihat kita ketika ada di rumah, yang ada beliau bapak ibu kita itu justru bersedih. Karena apa? Karena kemalasan kita, tidak menjalankan apa yang beliau-beliau ingatkan, beliau perintahkan, contohnya untuk menjalankan sholat, untuk belajar, untuk istirahat pada waktunya, dan banyak hal yang hari ini membuat orang tua atas keberadaan anak-anaknya itu khawatir. Nah ini untuk kakak-kakak yang khususnya siswa SDUT Bumi Kartini, bagaimana kalian mampu meyakinkan diri kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang mampu memberikan rasa bahagia kepada orang tua dan memberikan rasa bangga kepada beliau-beliau. Jadi termasuk mendoakan itu tadi ya, paling penting itu. Tentu di setiap perilaku kita, lebih-lebih pada amalan ibadah kita, maka tidak akan kita lupa untuk menyebut kedua orang tua kita, memintakan ampun ke hadapan Allah, dan kemudian memintakan agar Allah senantiasa memberi belas kasihan dan merahmati kedua orang tua kita. Kemudian ada satu ayat, penggalan ayat itu, fala taqul lahuma uffin. Itu kalau kita memaknai sederhananya gimana, Tan? Pemirsa dan anak-anakku sekalian, di dalam surah Al-Isra itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wa bil walidaini ihsana. Di situ ada penekanan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik di sini itu banyak hal yang bisa kita lakukan, yakni memberi rasa bahagia, apalagi memberi rasa bangga, membuat beliau tidak merasa resah ataupun khawatir dengan keberadaan kita. Balik, beliau justru menyayangi kita. Bila berdekatan dengan kita, beliau nyaman. Begitu juga kita sebagai anak, ketika berada di dekat orang tua, kita merasa bahagia, kita merasa terayomi, dan sebagainya. Itu semua akan tercipta kondisi yang demikian membahagiakan itu jika masing-masing dari kedua belah pihak antara orang tua memberikan contoh budi pekerti yang baik, memberikan arahan-arahan dengan ucapan-ucapan yang santun dan lembut, penuh kasih sayang. Maka apa yang Ustadz Luman sampaikan tadi tidak akan terjadi. Ufil lagma itu. Jadi perkataan kasar, ungkapan yang menyakitkan hati kedua belah orang tua kita, itu tidak akan terjadi. Nah, manakala hal itu terjadi di dalam mahligai rumah tangga, apakah itu hubungan antara orang tua dengan anak, ataukah hubungan antar pasangan, ataupun antar saudara, maka yang perlu kita koreksi bersama, ada apa dengan diri kita? Kok sehingga kita, orang tua maksudnya, sehingga anak kok cenderung berani kepada kita sebagai orang tua. Maka jangan pure salahkan kejadian semacam itu hanya mengkambing hitamkan si pelakunya. Tetapi kita juga sebagai orang tua butuh atau perlu muhasabah diri untuk sebuah mengambil pelajaran atas kejadian tersebut. Bagaimana di kemudian hari anak kita tidak sampai berlaku yang demikian kasar dengan kita seperti itu. Jadi harus introspeksi diri mulai dari orang tua dan juga anaknya itu tadi. Iya. Kemudian mohon maaf ini, kalau seandainya ada orang tuanya yang sudah meninggal, baik itu gurunya ataupun orang tuanya, kebaktian seorang anak itu bisa dilakukan dengan apa, Tad? Sebagai anak itu tidak akan mengatakan seyogyanya, tidak akan mengatakan ini adalah bekas orang tua kita atau bekas guru kita. Kedudukan orang tua maupun guru itu zahiran wa batinan. Iya, benar itu. Jadi tidak ada mantan murid, tidak ada mantan guru, itu tidak ada. Maka hubungan itu selamanya. Ya, dari mulai dunia hingga akhirat kelak. Jadi itu kan harapan kita. Jadi berbaktilah kepada orang tua maupun ataupun guru-guru kita, baik ketika beliau masih hidup ataupun ketika beliau sudah wafat. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, memintakan ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa daripada orang tua dan guru kita. Dan juga kita bisa ketika beliau sudah wafat, kita berbuat baik, beramal baik, yang mana niat ataupun amal yang baik itu memohon ridho Allah, dan kebaikan ini kita hadiahkan kepada kedua orang tua ataupun guru-guru kita yang sudah wafat. Itu akan sangat memuliakan bentuk daripada birrul walidain kita itu, yakni memuliakan orang tua, termasuk yakni guru-guru yang sangat berjasa kepada diri kita. Sampai akhirat itu enggak ketat ya. Iya, betul. Untuk penutup, Tat, tolong diberikan pesan singkat untuk kakak-kakak di rumah tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Kakak-kakak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ketahuilah kakak bahwa bahagian daripada tugas kita, baik sebagai anak ataupun saat ini seperti yang kalian
rasakan sebagai murid, ya, ataupun ketika nanti kalian sudah dewasa, berbakti, berbuat baik kepada siapapun, terutama berbuat baik dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yang kemudian berbuat baik dan berbakti kepada sesama makhluk di semesta raya ini, maka menjadi kewajiban kita. Adapun ketika kita merasa bahwa ingin semua orang baik kepada kita, semua orang adil kepada kita, semua orang jujur kepada kita, maka jangan hanya kita menuntut hak kita untuk semua orang berbaik kepada kita, tetapi berpikirlah sebaliknya. Hanya berpikir apa yang menjadi kewajiban kita terhadap sesama, maka berbuat baiklah. Maka itu akan berbalik semua yang kita pernah beri kebaikan, maka otomatis mereka juga akan memberi kebaikan kepada kita. Maka satu hal, fikirkan saja apa yang bisa kita beri, jangan fikirkan apa yang harus kita minta. Iya, itu sangat indah sekali penutupnya, Tat, ya. Oke, jadi kesimpulan untuk hari ini adalah kebaktian orang tua, kebaktian anak kepada orang tua dan guru itu harus dilaksanakan mulai dari dunia sampai akhirat. Itu harus dilaksanakan dengan cara apa? Yang pertama adalah mendoakan, itu tadi ya. Jadi, atau berbuat baik demi mereka-mereka, karena mereka yang sudah mengajarkan kita, baik itu di rumah ataupun di sekolahan. Oke. Nanti jangan lupa untuk merangkum materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hafid. Jangan lupa sampaikan hasil itu nanti ketika akan masuk sekolah. Sampai jumpa besok sore di kajian Ramadan di YouTube SD UT Bumi Kartini. Selamat berbuka puasa. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.